Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muflih. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur perawatan kaki pada lansia. Pada kesempatan ini akan kita uraikan materi praktikum perawatan kaki pada lansia yang nanti akan disampaikan beberapa tahap ya. Yang pertama nanti ada level perawatan tingkat 1, ada tingkat 2, dan ada tingkat 3. Pengajaran ini biasanya disampaikan dalam waktu 120 menit. Oke, secara definitif perawatan kaki itu upaya untuk membersihkan, memeriksa kaki yang bertujuan untuk relaksasi, kebersihan, dan kesehatan pada kulit di daerah kaki, termasuk kuku ya. Di sini kita mulai melakukan penilaian kesehatan dari mobilitas gerak kaki itu sendiri. Kemudian nanti ada intervensi pemangkasan kuku. Kemudian ada penghilangan buffing corn seperti biji jagung. Kemudian ada penipisan kapalan. Kemudian ada penghalusan kuku yang menebal, dan yang diakhiri dengan pengajaran kemandirian dari pasien untuk menjaga kebersihan kakinya. Nah, perawatan ini sangat diperlukan terutama bagi pasien yang memiliki gangguan kondisi pembuluh darah ya. Kemudian ada pasien yang memiliki gangguan neurologis, kemudian juga ada pasien yang memiliki gangguan dermatologis, terutama yang punya resiko infeksi tinggi akibat perawatan kaki yang tidak memadai. Ada beberapa prinsip yang harus dikuasai. Yang pertama adalah awal mula melakukan perawatan kaki itu dengan asesmen atau penilaian kondisi ekstremitas bawah itu sendiri, kukunya, perawatan kulit kesehariannya seperti apa. Kemudian prinsip yang kedua yaitu harus dilakukan dengan tepat perawatan kaki tersebut agar dapat meningkatkan imunitas tubuh dari resiko infeksi, kemudian menghindarkan dari rasa sakit nyeri, kemudian memperbaiki gangguan mobilitas pada kaki. Nah, bagi pasien yang memiliki penyakit sistemik perlu dicek juga rasa sensori pada kaki, fungsi sirkulasinya, kemudian menempatkan pada pasien yang memiliki resiko tinggi terhadap cedera dan infeksi, sehingga kita perlu memodifikasi lingkungan atau memodifikasi atau mengecek kembali alas kaki yang digunakan. Kemudian prinsip pendidikan perawatan kaki mandiri pada pasien itu berfokus pada perawatan dirinya sendiri, kemampuannya seperti apa, kemudian pemeriksaan alas kaki yang digunakan entah sepatu atau sandal, kemudian identifikasi gangguan-gangguan kesehatan yang terkait dengan mobilitas pada kaki, kemudian kebiasaan keseharian yang terkait kesehatan seperti konsumsi makanan yang bergizi, kebiasaan merokok, dan kebiasaan olahraga. Ini perlu dicek kembali. Nah, namun lansia ini memiliki penurunan gerak itu tidak hanya diakibatkan oleh penuaan, tapi juga ada gangguan penglihatan, adanya kekurangan ketangkasan dalam bergerak, kemudian ada penurunan kelenturan, kemudian ada penurunan ketajaman visual, kemudian ada masalah yang lainnya sehingga mengganggu dari mobilitas kaki itu sendiri. Itu prinsip yang perlu diketahui. Kemudian prosedurnya, yang pertama diawali dengan asesmen ya. Asesmen ini ada pasien datang atau kita mendatangi pasien secara home care, itu yang kita perlu ketahui yaitu riwayat pasiennya sendiri, riwayat keluhan pasien atau riwayat penyakit pasien. Kemudian alasan pasien berkunjung jika pasiennya datang ke kita. Kemudian pengamatan fungsi mobilitas, jadi gerak kakinya seperti apa, itu perlu kita cek dahulu. Kemudian status sirkulasi, kita tahu dari warna, suhu, edema, dan CRT di bagian kaki. Kemudian kita perlu cek juga bagaimana denyut nadi di dorsalis pedis. Nah, ini kita perlu Doppler jika memungkinkan ya, atau jika tersedia. Kemudian ada status neurologis. Nah, ini bagaimana pasien merasakan sensasi menggunakan monofilamen atau nanti menggunakan getaran dari batu talang.
Kemudian kita cek juga status muskuloskeletalnya, struktur kakinya seperti apa, apakah ada bunion, apakah ada hemorrhoid, apakah ada dorsofleksi dari jari-jari kaki, kemudian apakah ada crossover dari kaki. Kemudian lapisan lemak di kepala metatarsalnya seperti apa, apakah menebal atau tidak. Kemudian status kukunya, bersih atau tidak, panjangnya, tebalnya, adanya jamur atau tidak, itu perlu kita asesmen juga. Nah, selain itu kita juga perlu mengasesmen kulitnya sendiri, apakah ada kapalan, apakah ada buffing corn, apakah ada celah, luka, dan seterusnya ya. Nah, selain bagian kakinya sendiri, jika pasien memiliki kebiasaan menggunakan alas kaki, maka kita cek juga nih ya, kebersihan dari alas kaki, ukurannya cocok apa tidak, stabilitas dari kaki, stabilitas dari alas kakinya, sepatunya misalnya perlindungannya cukup bagus apa tidak, atau justru alas kakinya ini yang memicu terjadinya buffing corn, kapalan, lecet, dan seterusnya. Nah, itu di fase pertama di assessment. Kemudian di tahapan selanjutnya di intervensi, kita melakukan perawatan kaki ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatan yang paling rendah, kemudian tingkatan kedua, yang terakhir nanti advance. Ini pun dilakukan oleh level perawat yang berbeda ya. Pada tingkatan pertama, ini kondisi kakinya itu kulitnya utuh, kukunya panjang, ketebalannya mungkin masih normal, sensasi cek dari monofilamen dan karputarannya masih bagus. Kemudian nadi dorsalis pedisnya juga bagus ya, terus perawatan kesehariannya juga masih teratur ya. Jadi di temuan pertama ini kita melakukan perawatan dengan tujuan memberikan kebersihan, kenyamanan, dan memberikan pendidikan pada pasien. Apa yang kita lakukan di tingkat pertama ini? Sederhana sekali pada prinsipnya, yaitu membersihkan, kemudian mengeringkan, kemudian mungkin sedikit memotong daerah kuku atau meratakan potongan kuku yang sebelumnya dipotong oleh pasien sendiri yang tidak rata, dan seterusnya. Jadi ini level yang pertama ya. Ini boleh dilakukan oleh perawat yang sudah lulus atau siswa dari perawat yang dalam pengawasan oleh perawat yang sudah lulus. Nah, kemudian pada tingkat 2 ini yang punya masalah ya, punya masalah lebih berat daripada tingkat yang pertama. Ini biasanya menemukan kuku kaki yang panjang, tebal gitu ya. Kemudian kukunya agak bersisik, rapuh, dan nadinya masih terasa. Cuman ada beberapa gangguan di sensasi sirkulasi. Kemudian ada mungkin ditemukan agak bengkak gitu ya. Kemudian kulitnya sudah mulai kelihatan kering, ada pecah gitu kan, ada buffing corn, ada kapalan, dan mungkin terlihat ada kemerahan, namun belum ada sampai luka yang terbuka ya. Ini bisa jadi karena pasiennya punya penyakit diabetes, punya penyakit pembuluh darah perifer, obesitas, pasca stroke, dan mungkin ada penyakit yang sendi degeneratif, gangguan kognitif, tremor, dan lain-lainnya. Apa tujuan dari perawatan di tingkat 2 ini? Yaitu mempertahankan panjang kuku yang ideal ya, kemudian ketebalannya juga bagus. Kemudian kita melakukan penghalusan buffing corn, kapalan, ini menggunakan alat mini Grindra ya. Nah, ini boleh dilakukan oleh teman-teman perawat yang sudah pernah melakukan pelatihan ini, artinya sudah melakukan praktikum di level tingkat 2 ini ya. Karena memang tidak cuma membersihkan, tapi juga ada intervensi seperti penghalusan kuku dan seterusnya menggunakan alat mini Grindra. Kemudian di tingkat 3 ini yang paling berat levelnya, karena di sini perlu debridement dengan alat tajam ya. Di sini ada pelatihannya khusus ya. Jadi sampai level pembedahan minor. Di sini perlu ada perawat yang sudah tersertifikasi perawatan luka, bahkan nanti melibatkan dokter bedah. Demikian penjelasan singkat awal saya tentang praktek perawatan kaki. Kemudian kita lihat prakteknya seperti apa. Kita lihat video selanjutnya. Oke, dalam perawatan kaki pada lansia ini alat-alat yang diperlukan mulai dari baskom ember air ini yang akan berisi air. Kemudian kita siapkan juga ada handuk besar untuk alas. Kemudian ada handuk kecil, kita siapkan 2 nanti ya. Kemudian ada juga apron sebagai APD kita. Selain itu juga ada masker.
dan ada APD yang lain yaitu kacamata ini ya. Kemudian alat-alat yang lain, nah ini perlu kita siapkan. Di sini satu set pemotong kuku beserta penyangga jari-jari kakinya. Kemudian ada alat asesmennya, yaitu di sini ada Doppler, ada monofilamen, kemudian ada garpu tala. Kemudian ini yang kita gunakan, di sini ada sabun, kemudian ada lotion, kemudian ada gel untuk Dopplernya. Di sini ada sarung tangan. Kemudian alat yang untuk perawatan advance, di sini ada mini grindra. Ini alat yang perlu kita siapkan. Jadi perawatannya memang agak rumit nanti untuk yang level tingkat 2 ya. Oke, selamat pagi Bu. Pagi ini saya akan melakukan perawatan kaki pada ibunya. Karena memang kondisinya kakinya agak kurang bagus, kami rawat supaya nanti kakinya lebih bersih dan nyaman ya. Jadi akan saya lakukan kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti akan saya potong kukunya, saya bersihkan, saya dengan sabun, lotion, dan nanti kukunya juga akan saya potong dengan alat biru. Jadi ini alat ini grindra, memang kukunya terlalu tebal sekali. Dengan perawatan ini harapannya nanti tidak terjadi infeksi pada kaki ibu. Nah, dari keluarga apakah ada yang ditanyakan? Mau ditemani keluarganya atau mau dipindahkan dulu juga boleh, tidak ada persoalan. Oke, kita mulai dengan cuci tangan pakai hand scrub ya. Kemudian kita pakai APD kita, pakai hand spoon bersih. Ya. Ini kita lakukan perawatan tahap tingkat 1 dulu ya, yang sederhana sekali. Oke, apron ya, apronnya ya. Kemudian kita pasangkan perlak, dijadikan alas kaki bagi pasiennya. Selain perlak, kita juga pasangkan handuk besar, nanti sekaligus meresap air yang kita gunakan langsung untuk proses pengeringan ya. Oke. Dan kita jaga privasi pasiennya, kasih ruangan yang nyaman. Kemudian kita cek asesmen dulu, asesmen pada pasiennya ya. Dari gerakan mulai dari garpu tala ini. Oke. Jadi kita letakkan tempel di kaki. Oke, apakah terasa atau tidak caranya ya, terutama pada ujung-ujung kaki ya, karena ada gangguan sirkulasi pada ujung kaki atau tidak. Kita tanyakan, jika pasiennya tidak merasakan getaran, perlu diduga ada masalah pada neurologisnya. Kemudian kita siapkan juga alat asesmen monofilamennya ya. Nih, jadi alatnya kita tempelkan di ujung-ujung kaki untuk memastikan bahwa pasiennya merasakan sensasi sentuhan dari monofilamen ya. Gitu. Kemudian kita siapkan juga Doppler, mengasesmen dari sirkulasi kaki pasien ya. Oke, kita nyalakan. Bila perlu gunakan jari. Ya, taruh di nadi dorsalis pedis ya. Ini ya. Jadi kita lihat nanti angkanya akan berapa. Kita lihat ya. Jadi akan muncul seperti ini ya.
Kemudian CRT-nya ya, CRT dari kukunya apakah masih bagus, kurang dari 3 detik atau tidak. Inilah salah satu asesmen dari kaki. Selain kita memperhatikan dari warna kaki, ketebalan kaki, kebersihan dari kaki, panjangnya kuku, dan lain-lain yang sudah jelas tampak saat pertama kali kita melihat, kita juga melakukan pemeriksaan seperti yang tadi. Kemudian kita lakukan perawatan. Kita akan melakukan perawatan kaki dimulai dengan perendaman kaki ya. Kita rendam kaki pasien menggunakan air yang sudah kita campur dengan sabun atau kita menggunakan desinfektan seperti antimikroba, atau mungkin kalau teman-teman suka dengan penggunaan herbal, kita menggunakan rebusan misalnya daun sirih atau dengan rebusan kunyit yang memiliki efek antimikroba. Kita rendam kurang lebih 5-10 menit. Ini penting sekali perendaman di awal untuk melunakkan kuku dan nanti kita lakukan pemotongan kuku, itu penting. Setelah kita rendam selama 5-10 menit, kemudian kita bersihkan ya. Kita bersihkan menggunakan sabun ya, menggunakan sabun. Nah, pastikan semua area ini dibersihkan dengan baik ya, terutama bagian sela-sela kaki ya, karena sela-sela kaki ini sering sekali menimbulkan awal mula dari infeksi pada kaki ya. Pastikan betul-betul bersih dari jari kaki, kuku, tumit. Nah, setelah kita rasakan cukup bersih, kita bilas lagi di sini. Maka kita keringkan dengan handuk yang sudah kita siapkan di bawahnya ya. Oke, kita dulu handuknya, embernya ya. Oke, kita keringkan dengan handuk yang sudah kita siapkan tadi. Nah, pada tahap pertama, jika ini kita selesaikan, maka kita bisa kasihkan lotion ya. Kasihkan lotion, kita usapkan pada bagian kaki, tapi kita hindarkan di sela-sela kaki. Jadi sela-sela kaki ini tidak boleh dikasih lotion ya, resiko akan sulit kering dan akan menimbulkan lecet. Kemudian kita bersihkan kembali. Jika sudah selesai, kita bereskan. Dan inilah pada tahap pertama ya. Nah, pada perawatan kaki pada lansia itu umumnya kukunya itu sudah mulai ada penebalan, kulit-kulitnya mungkin sudah ditemukan pengapalan di bagian tumit, kemudian di daerah yang depan yang atas ini kemungkinan akan ditemukan seperti bavilcorn, seperti kayak jagung gitu ya, kulitnya menebal seperti jagung. Nah, namun sebelum kita mengintervensi itu, pada tahapan awal kalau memang diperlukan pemotongan kuku, maka kita lakukan pemotongan kuku dengan set kuku yang sudah kita siapkan seperti ini, set kukunya ya. Jadi ada berbagai macam alat yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang ini adalah penyangga dari sela-sela jari supaya nanti gampang memisahkannya antara ini ya. Kemudian bisa kita gunakan potong kuku yang sederhana seperti ini jika kukunya cukup tipis-tipis ya. Namun jika kukunya tebal sekali, kita gunakan nipper ini. Ini kuat sekali untuk kuku yang sangat tebal ya. Nah, namun jika ditemukan ada sela-sela kaki yang perlu kita
mengevakuasi ya kotorannya ya, maka kita bisa gunakan ini. Nah, atau bisa gunakan potong kuku seperti ini juga ya. Jadi ada bermacam-macam alat, ini tergantung sudut kuku, tergantung bentuk kuku, kita motongnya seperti apa. Nah, kemudian ada alat ini kalau besi ya, ini pengamplas untuk meratakan mungkin ketajaman kukunya supaya tidak terlalu tajam. Ada yang besi, ada yang kayu ya. Kita gunakan ini untuk meratakan setelah kita potong kukunya. Nah, ini adalah set potong kuku yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemotongan kuku pada lansia. Nah, bagaimana jika kita melakukan pembersihan area kulit gitu, atau jika ditemukan kukunya terlalu tebal menggunakan alat ini tidak bisa, maka kita gunakan mini grinder. Oke, selanjutnya kita melakukan perawatan di tingkat 2 menggunakan mini grinder, sehingga perlu menggunakan APD kacamata ya. Kita menggunakan mini grinder dengan set alat bor seperti ini untuk mengevakuasi atau memotong sela sudut kuku ya. Biasanya daerah sini yang sulit dievakuasi pada lansia, kita perlebar dengan alat ini agar nanti mudah mengevakuasi. Kemudian kita gunakan pengamplas kayu ini untuk menipiskan bagian kuku yang sangat tebal, sehingga nanti kukunya terlihat lebih bersih, lebih bagus. Nah, kita gunakan ini untuk menipiskan bagian kuku. Semua kuku ya. A few moments later. Nah, seperti itulah penggunaan alat ini. Jadi ini gunanya untuk menipiskan kuku yang memang sangat tebal. Karena kalau menggunakan set potong kuku tidak bisa. Jadi kita tipiskan menggunakan ini. Kemudian kalau sudah dirasakan cukup bagus, maka kita bereskan alat-alat ini ya. Nah, oke, setelah kita bersihkan kulitnya, kita tipiskan kukunya, kita rapikan kukunya semuanya, kita nanti intervensi selanjutnya yaitu mengedukasi pasien dan keluarganya ya. Di sini kita edukasi kepada keluarga pasien ya. Ibu, ini perawatan kakinya sudah saya lakukan seperti tadi. Sekarang kukunya udah bagus, kakinya udah bagus. Sekarang PR-nya adalah ibu melakukan perawatan sendiri ya. Yang ibu bisa lakukan seperti yang awal tadi yang saya kerjakan. Rendam kakinya 5-10 menit, kemudian dibersihkan, dicuci dengan sabun. Yang paling penting kalau menggunakan lotion, jangan dikasih di sela-sela jarinya ya. Kemudian ibu juga harus cek juga sepatunya ya, atau sandalnya. Jika memang itu terlalu sempit, jangan dipaksakan untuk digunakan. Lebih baik kakinya ada udaranya, atau tidak terlalu ditutup biar tidak lembab ya. Kemudian cek juga ya Bu ya. Bu, saya ajarkan bagaimana cek dengan kakinya. Bisa mendekat ke sini Bu. Nah, jika kakinya ini terlalu kering, maka ibu bisa langsung melakukan perawatan kaki seperti yang saya lakukan tadi. Jadi tidak harus menunggu seminggu atau 2 minggu gitu ya Bu ya. Kemudian ibu lakukan penekanan di sini, ibu tempel aja tangannya di sini. Jika ini terasa ada denyutan, maka itu sirkulasi darahnya masih bagus ya. Nah, pastikan tidak ada yang bengkak atau ada yang
kelainan yang lainnya. Jika memang ditemukan ada kelainan yang lainnya, ibu bisa kontak kami kembali untuk kita lakukan perawatan lebih lanjut. Nah, begitu yang bisa kami rawat ya, dan bisa kami infokan kepada pasien dan keluarga. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada. Cukup. Kemudian terima kasih atas kerjasamanya dan semoga perawatan ini bisa dilakukan mandiri di rumah. Nah, kemudian di akhir sesi kita lakukan merapikan alat kembali sedia kala supaya nanti pada saat kunjungan berikutnya alat itu langsung bisa digunakan kembali. Nah, setelah alat sudah rapi, kita lakukan dokumentasi. Apa yang kita dokumentasikan? Selain kita tuliskan identitas kita sebagai perawat yang mengintervensi perawatan kaki pada lansia tersebut, yang perlu kita catat adalah temuan-temuan yang itu dirasa perlu kita tidak lanjuti, seperti apakah bafongkonnya sulit untuk dihilangkan, apakah ketebalannya dari kuku atau kaki sulit untuk ditipiskan dan seterusnya, atau memang perlu dirujuk atau dikonsultasikan dengan dokter bedah dilakukan pembedahan. Itu yang perlu kita catat ya. Jadi tidak cuma tanggal dan tidak cuma tanda tangan saja. Demikian penjelasan perawatan kaki dari saya. Ada kurang lebihnya silahkan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.